Halo sahabat OTSKK, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Kali ini bersama saya Yusrina, kita akan membahas tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan. Dan sudah hadir bersama kita kali ini narasumber yang nanti akan berbincang dengan kita, yaitu Ibu Dr. Randa Isnaini APT MEPIT, atau yang akrab disapa Ibu Eni, selaku pengawas farmasi dan makanan ahli media di kelompok standarisasi suplemen kesehatan dan obat kuasi. Selamat siang Ibu Eni, apa kabarnya Ibu? Sehat? Selamat siang Mbak Yusrina, alhamdulillah sehat. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk hadir di Oksidasi episode kali ini. Ibu, beberapa episode sebelumnya kita sudah pernah membahas seputar suplemen kesehatan, tepatnya tentang registrasi suplemen kesehatan. Nah, kali ini masih tentang suplemen kesehatan juga Bu. Tema kita adalah persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan. Sebetulnya apa itu Bu persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan, dan apakah ada kaitannya dengan proses registrasi suplemen kesehatan, Bu? Persyaratan keamanan dan mutu merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu akan diregistrasikan ke Badan POM. Dengan terpenuhinya persyaratan ini, maka menjadi jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi aman untuk kesehatan. Dalam pemenuhannya, parameter-parameter tertentu yang harus diuji dan harus dipenuhi sesuai batasan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Secara detail, persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan ini mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan, di mana merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan. Baik Bu, jadi memang sudah ada regulasi yang mengatur ya Bu, yaitu Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023. Nah, bisa dijelaskan lebih detail Bu, peraturan ini tentang apa? Peraturan ini mengatur tentang persyaratan keamanan dan mutu untuk produk suplemen kesehatan, baik bahan baku maupun produk jadi. Pada prinsipnya, persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan diutamakan mengacu pada monografi atau kompendia resmi terlebih dahulu, seperti Farmakopeia Indonesia atau Farmakopeia negara lain maupun referensi ilmiah yang sahih. Seperti kita ketahui, produk suplemen kesehatan berkembang sangat pesat dan semakin bervariasi, sehingga dapat dimungkinkan banyak terdapat bahan ataupun produk jadi yang belum tersedia standarnya di kompendial. Maka peraturan ini disusun untuk mengatur persyaratan-persyaratan yang menjadi prinsip untuk dipenuhi pada produk suplemen kesehatan. Sehingga jika memang belum ada standarnya di kompendial, maka dapat mengacu pada ketentuan yang ada di dalam peraturan ini. Baik Bu, jadi bisa dibilang peraturan ini disusun sebagai pelengkap ya Bu untuk standar-standar yang memang sudah umum digunakan sebagai acuan. Kemudian untuk persyaratannya sendiri mungkin bisa digambarkan secara singkat Bu, apa saja yang perlu dipenuhi? Pada peraturan ini ada dua aspek yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu aspek keamanan dan aspek mutu. Terkait keamanan, suplemen kesehatan yang mengandung bahan-bahan tertentu harus dilakukan pengujian cemaran yang dapat beresiko pada kesehatan. Sebagai contoh, produk yang mengandung bahan tertentu seperti kafein ataupun herbal berkafein ataupun produk tersebut mengandung perisa kopi harus memenuhi persyaratan batas maksimal kadar kafein, dan juga bila menggunakan bahan tambahan harus mengacu pada penggunaan bahan tambahan yang diizinkan dalam peraturan ini. Sedangkan terkait mutu,
Misalnya ada persyaratan cemaran mikroba, cemaran logam berat, ataupun persyaratan yang perlu dipastikan melalui pengujian, antara lain kadar bahan aktif yang sesuai, yang harus disesuaikan dengan klaim pada penandaan, keseragaman bobot atau volume yang seragam pada semua kemasan, serta parameter mutu spesifik lainnya sesuai dengan karakteristik bentuk sediaan. Misalnya bentuk sediaan serbuk harus memenuhi persyaratan kadar air tertentu karena serbuk seharusnya berupa butiran halus kering. Baik Bu, ini sangat jelas ya Bu penjelasannya. Kemudian tadi kan ada dua aspek ya Bu, aspek keamanan dan mutu. Nah, di antara kedua itu mana yang sebetulnya lebih utama Bu? Sebenarnya kedua aspek itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pemenuhan aspek keamanan dan mutu menjadi hal yang sangat penting. Jika aspek mutu tidak terpenuhi, maka akan berimbas pada aspek keamanan produk. Karena jika produk dinyatakan tidak aman, maka tidak boleh dikonsumsi. Contohnya, jika produk dengan bentuk sediaan serbuk memiliki kadar air yang masih tinggi, dimungkinkan akan terjadi pertumbuhan mikroba yang dapat mempengaruhi aspek keamanan. Selain aspek keamanan dan mutu, ada satu aspek yang penting juga, yaitu yang harus dipenuhi, yaitu aspek kemanfaatan. Karena produk suplemen kesehatan harus dapat dibuktikan kemanfaatannya terhadap kesehatan sesuai bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Baik Bu, jadi memang aspek keamanan dan mutu itu keduanya saling berkaitan satu sama lain ya Bu, sehingga harus dipenuhi kedua-duanya. Kemudian juga tadi yang tidak kalah penting adalah aspek kemanfaatan, itu juga harus dimiliki produk suplemen kesehatan ya Bu. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa suplemen kesehatan itu kan perkembangannya sangat pesat dan semakin bervariasi ya Bu. Jika misalnya ada suatu pengembangan produk suplemen kesehatan yang menggunakan bahan baru dan persyaratannya itu belum diatur di peraturan BPOM nomor 24 tahun 2023 tadi, ini bagaimana Bu? Apa yang harus dilakukan pelaku usaha? Untuk bahan baku maupun produk jadi suplemen kesehatan yang persyaratan keamanan dan mutunya belum diatur dalam peraturan, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pengkajian ke Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Nah, bagaimana itu Bu cara mengajukan permohonan pengkajiannya? Pelaku usaha dapat menyampaikan surat permohonan pengkajian ke Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan disertai data dukung keamanan, kemanfaatan, mutu dan data dukung lainnya, dan disubmit melalui sistem informasi permohonan pengkajian yaitu SIPK Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dapat diakses melalui subsite standar otksk.pom.go.id/SIPK dengan membuat akun terlebih dahulu. Pada lampiran 7 Peraturan Badan POM nomor 24 tahun 2023 sudah ada format permohonan pengkajian untuk bahan aktif baru, bahan tambahan baru maupun bentuk sediaan baru serta suplemen kesehatan yang mengandung probiotik. Pelaku usaha dapat mengacu pada lampiran tersebut. Setelah kami terima, permohonan pengkajian akan diproses selama 85 hari kerja terhitung sejak data dukung dinyatakan lengkap. Baik Bu, jadi pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pengkajian ya Bu dengan dilengkapi data-data dukung yang sesuai dan dapat disubmit melalui subsite Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tadi sudah Ibu Eni sebutkan ya Bu. Nah, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung oksidasi episode kali ini Bu. Tadi Ibu Eni sudah menyampaikan banyak sekali penjelasan
yang informatif dan bisa kita simpulkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu produk suplemen kesehatan dapat diregistrasikan ke BPOM adalah memenuhi aspek keamanan dan mutu ya Bu, di mana kedua aspek ini saling berkaitan satu sama lain sehingga kedua-duanya harus dipenuhi ya Bu. Dan persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan ini sudah diatur dalam peraturan BPOM nomor 24 tahun 2023. Nah, sebelum kita akhiri Bu, mungkin dari Ibu Eni ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke sahabat OTSKK? Pastikan hanya membeli dan mengkonsumsi suplemen kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat. Jangan lupa cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah gunakan produk sesuai aturan pakai. Baik Bu, tidak ketinggalan untuk selalu cek ya Bu, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Ibu Eni terima kasih banyak sudah menemani bincang-bincang kita kali ini dan terima kasih juga atas informasi bermanfaat yang tadi sudah Ibu sampaikan. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Nah, sahabat OTSKK, itu tadi oksidasi episode kali ini. Semoga bincang-bincang kita tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semua tentang persyaratan keamanan dan mutu yang harus dipenuhi suatu produk suplemen kesehatan. Saya Yusrina pamit undur diri, nantikan oksidasi episode selanjutnya.